Keluarga pasien dalam pengawasan COVID-19 di Batam yang meninggal dunia Selasa 9 Juni menolak dimakamkan secara COVID. Pasien tersebut diketahui berinisial N, 58 tahun, dirawat di Rumah Sakit Badan Pengusahaan RSBP Batam. Yang bersangkutan merupakan rujukan dari Rumah Sakit Harapan Bunda, didiagnosis dengan gagal nafas. Lalu pada tanggal 9 Juni, pasien mengalami kondisi buruk yang berhenti nafas. Setelah meninggal, pihak rumah sakit akan memakamkan pasien sesuai prosedur COVID karena pasien berstatus PDP. Akan tetapi keluarga pasien menolak dengan alasan hasil rapid antibody pasien non-reaktif sedangkan hasil PCR belum keluar. Berikut ini kami tampilkan hasil simulasi komunikasi risiko antara tenaga kesehatan dengan keluarga pasien dari almarhumah. Selamat menyaksikan. Maaf Ibu, apakah Ibu keluarga dari pasien atas nama Nyonya Nuraini 58 tahun, alamat Batam? Sebelumnya saya Safety Bu, perawat Bangsal, menginformasikan Ibu bahwa pasien atas nama Nyonya Nuraini telah meninggal dunia pada pukul 20.30 tadi Ibu. Pasien juga memiliki gejala terjangkit virus corona. Hasil pemeriksaan ronsennya juga menunjukkan pneumonia sehingga ditetapkan termasuk dalam kategori PDP. Sebelumnya pasien sudah dilakukan pemeriksaan swab Bu, namun untuk hasilnya masih menunggu Ibu soalnya belum keluar. Sehingga dimana sesuai dengan peraturan pemerintah adanya gejala tadi, jenazah pasien tersebut harus dilakukan pemakaman secara protokol COVID-19. Oh, nggak bisa Mbak, saya maunya keluarga saya dimakamkan dengan cara yang biasa, nggak mau pakai acara protokol kesehatan ya. Kalau kayak gitu saya merasa apa ya, soalnya hasil juga belum keluar. Gini ya Bu, walaupun hasil dari pasien tadi itu belum keluar, itu dilihat dari hasil ronsennya Bu, yang menunjukkan tadi itu penyakit pneumonia Bu. Jadi itu adalah salah satu gejala dari virus corona. Maka dari itu untuk memutus mata rantai penularan virus corona yang masih tingkat penularannya itu cukup tinggi Bu di Indonesia, maka dari itu sesuai peraturan pemerintah untuk jenazah tersebut akan dilakukan pemakaman secara protokol COVID-19. Begitu Ibu. Oh, tidak bisa Bu, saya pokoknya tidak mau ibu saya dimakamkan dengan cara seperti itu, karena menurut saya ibu saya tidak terkena COVID. Maaf Ibu, untuk prosedurnya seperti itu Bu. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut, untuk dokternya nanti saya panggilkan terlebih dahulu ya Bu. Selamat malam Ibu, saya dengan Dr. Femi. Gimana ini, ada yang bisa saya bantu? Gini Dok, ini Bu Farida anaknya almarhum Bu Nuraini. Beliau dan keluarga mengatakan menolak pemakaman jenazah dengan protokol COVID dan mau membawa pulang jenazah ke rumah saja. Oh, jadi Ibu Farida ini adalah anaknya almarhumah Ibu Nuraini ya? Baik Ibu, saya mengerti perasaan Ibu dan keluarga atas meninggal dunianya Ibu Nuraini. Duka yang masih meliputi keluarga juga ditambah dengan kabar bahwa pasien akan dimakamkan secara protokol COVID. Ini pasti akan menambah beban pikiran dari keluarga. Akan tetapi Ibu, seperti mungkin yang telah disampaikan oleh perawat Septi, bahwa memang pasien Ibu Nuraini ini masuk dalam kategori pasien dalam pengawasan atau suspek corona. Nah, suspek corona ini kita masukkan kriteria karena memenuhi kriteria COVID seperti Ibu ada demam, ada sesak nafas berat, lalu ada gambaran ronsennya pneumonia, walaupun hasil rapid antibody-nya negatif atau non-reaktif, sedangkan hasil PCR swab-nya belum keluar, namun ini sudah bisa kita katakan sebagai pasien dalam pengawasan atau suspek COVID. Nah, untuk pasien suspek COVID ini
ketika hasil belum keluar namun pasien sudah terlebih dahulu meninggal dunia, secara prosedur memang harus dimakamkan secara protokol COVID. Bukan berarti nanti pasien ini sudah kita masukkan ke dalam kategori COVID, akan tetapi konfirmasi atau tidaknya, kasus bertambah atau tidaknya nanti disesuaikan dengan hasil swab PCR ketika nanti akan keluar, seperti itu. Nah, tujuannya kenapa kita makamkan dengan secara protokol COVID, ini sebagai kehati-hatian kita bersama, Bu. Walaupun nanti ketika hasilnya keluar itu negatif, tidak akan ada yang dirugikan dengan pemakaman secara protokol COVID ini. Dan ternyata ketika hasilnya nanti keluar adalah hasilnya positif, berarti tidak akan ada yang dirugikan juga. Tidak ada yang terkena bahaya dari penularan COVID tersebut, sehingga mata rantai penularannya sudah terputus. Karena seperti dari penelitiannya bahwa virus COVID ini masih bisa bertahan baik dalam benda yang mati pun, maksudnya dari meja, besi dan sebagainya, itu bisa bertahan sampai 9 hari, Bu. Jadi makanya protokol COVID ini kita jaga untuk menghindari penularan kepada orang-orang yang nanti akan mengurusi jenazah, seperti itu, Ibu. Kami juga tahu, kita semua tahu, sama-sama tahu bahwa diagnosis COVID ini pasti akan berefek kepada ibu dan keluarga juga. Mungkin stigma di masyarakat masih menjadi aib ya ketika didiagnosis COVID. Namun harus kita sadari bersama bahwa jangan sampai ini menjadi aib bagi keluarga, karena yang namanya pandemi siapa saja bisa kena. Jadi tidak itu melihat status apapun, kita bisa terkena resiko yang sama dalam tertular dari COVID-19 ini. Jadi keluarga juga jangan berkecil hati, jangan juga merasa sedih yang berlebihan. Sedih itu wajar ya, pasti sedih ketika kita kehilangan keluarga yang kita cintai, apalagi didiagnosis COVID yang mungkin masih belum kita terlalu kenal dengan penyakit ini, kita masih asing, sehingga wajar untuk kita merasa ada penolakan seperti itu. Tapi kami harap ibu dan keluarga bisa mengerti situasi ini. Kami pun berusaha untuk netral, berusaha untuk berpikir jernih, bahwa ini semua kita lakukan adalah untuk yang terbaik bagi keluarga, bagi masyarakat, dan terutama bagi almarhumah sendiri. Sampai di sini mungkin ada tanggapan dari ibu dan keluarga, bagaimana? Semisal nih ya, hasil udah keluar dan ternyata ibu saya hasilnya negatif, tapi kalian telah melakukan protokol kesehatan terhadap pemakaman ibu saya. Emang kalian mau tanggung jawab? Baik Ibu, mungkin dari Ibu dan keluarga masih belum paham ya mengenai prosedur COVID nanti seperti apa. Jadi nanti akan kami jelaskan bahwa prosedur COVID ini sebenarnya tidak akan merugikan bagi keluarga Ibu dan tidak juga merugikan bagi pasien. Justru ini membantu kami mengurus jenazah tersebut sebaik mungkin sesuai protokol kesehatannya ya, sesuai prosedurnya. Jadi nanti jenazah akan tetap kami bersihkan ya. Selanjutnya pasien akan ditutup secara berlapis ya, baik dengan kain kafan, plastik dan lain-lain, dan terakhir ditutup dengan peti. Selanjutnya keluarga tetap akan bisa mengantarkan, walaupun nanti cukup keluarga saja dan keluarga terdekat ya, agar menghindari kerumunan. Terus keluarga juga tetap bisa menyolatkan, tetap bisa mendoakan, dan sewaktu-waktu juga tetap bisa melakukan ziarah kubur, karena pemakamannya akan tetap dilakukan di pemakaman setempat yang terdekat dengan rumah sesuai pilihan keluarga. Jadi insya Allah ini yang terbaik untuk pasien dan juga keluarga dan kita semua, insya Allah. Baiklah, kalau begitu, kalau emang prosedurnya emang harus begitu, mau diapakan lagi. Dan saya harus coba untuk mengikhlaskan kepergian ibu saya, walaupun sebenarnya berat. Dan saya mohon maaf kalau emang kata-kata saya menyinggung dokter dan mbak perawat, karena saya terlalu emosi. Kenapa sih harus dilakukan protokol kesehatan seperti itu? Tapi karena udah dikasih penjelasan, maka saya akan berusaha mengikhlaskan dan mengikuti sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Baiklah Ibu, terima kasih. Alhamdulillah kalau dari pihak keluarga sudah sepakat untuk memakamkan jenazah dengan protokol COVID.
Terima kasih kami ucapkan atas kerjasama dari keluarga. Insya Allah ini yang terbaik untuk jenazah juga nggih. Karena jika kita berlama-lama berdebat, kasihan juga dengan jenazahnya. Jadi ini nanti akan langsung kita urus jenazahnya sesegera mungkin. Jika sudah siap langsung kita makamkan secepat mungkin ya. Jadi kalau bisa tidak usah berlama-lama. Terima kasih ya Bu ya, Bapak, Ibu, salam untuk keluarga semuanya. Semoga kita selalu sehat dengan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.